Lestari fans, kali ini presenter Story Minggu akan berkunjung ke rumah Lestari Sky Farm yang ada di Kecamatan Glamor, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Rumah Lestari diinisiasi oleh seorang dokter yang sangat cinta lingkungan. Bagaimana keseruan presenter Bimar Trio saat menelusuri kawasan tersebut? Simak selengkapnya dalam Story Minggu. Halo Sobat Weekend, kita ketemu lagi nih di Story Minggu. Gimana liburannya kali ini? Dan pemirsa, kali ini saya sedang berada di Sky Farm. Ini berada di Desa Tegalharjo, Kecamatan Glamor, Kabupaten Banyuwangi. Mungkin pemirsa juga bertanya-tanya apa sih itu Sky Farm? Dan katanya di sini merupakan suatu tempat ada perkebunan, ada pengolahan sampah, dan ada juga pertanian. Seperti apa sih? Mungkin pemirsa jadi penasaran dan saya juga penasaran. Kita langsung ketemu dengan si pengolah. Yuk. Halo Dokter Ananta. Halo Mbak Dimar. Ini tadi penasaran dengan Sky Farm ini juga ya. Ini dokter ngomong lagi ngapain ini? Kami lagi membuat sebuah kebun komunal di ya. depannya Sky Farm. Jadi kebun ini bisa dikelola oleh semua warga yang ada di kampung Magelenan sini. Nanti kita bersama-sama merawat, nanti kita juga bisa bersama-sama untuk panen. Panen bersama-sama ya? Ya. Berarti ini yang menanami bebas dari masyarakat sini? Jadi ini kebun kita bersama, untuk kita bersama. Nanti kita panen bersama kalau sudah. Baik. Oh, ini lagi nanam apa ini Bapaknya? Ini ada tanaman hias, Hias. untuk membangun ekosistem yang benar-benar baik. Jadi kita ada bunga, juga ada tanaman pangan. Tapi yang diutamakan di sini adalah tanaman pangan yang kita usahakan secara organik. Oh ya, tanaman pangan ya. Kalau itu ada padi ya itu, bukan? bukan padi, Saya itu kira padi adalah ya. jagung. Jagung. Jagung ini dari Sulawesi. Baik. Kami ngambil benihnya dari sana, kita tanam di sini. Nanti hasilnya unik banget karena jagungnya nanti berwarna-warni. Ada warna kuning, putih, dan ungu. Dan teksturnya kayak ketan gitu. Ketan. Itu, oh beda ya, Iya. belum pernah Untuk lihat. warga. Itu keluarga, jadi ada yang Jadi putih. keren. Nanti tunggu kalau sudah panen kesini lagi. Jadi penasaran ya, seperti apa sih jagung berwarna ungu putih gitu. Iya. Baik. Dan kalau ini kan kebun apa namanya Pak? Kebun komunal. Komunal itu. Kalau kita masuk ke dalam bisa? Kalau di dalam kita ada homestead namanya. Homestead, bisa dijelaskan apa sih itu homestead? Homestead itu adalah sebuah kawasan self sufficiency di mana ada 5 pilar yang kita usahakan. Yang pertama adalah mandiri pangan, mandiri energi, mandiri air, mandiri pengolahan sampah organik, dan mandiri serat. Mandiri serat itu berarti semuanya yang dinamakan mandiri itu semua Kita harapannya Dikelola kita sendiri bisa gitu ya? kelola sendiri dan self sufficiency, bisa mencukupi kebutuhan kita sendiri. keren juga. Ini ngomong-ngomong saya lupa berkenalan sama ibunya. Iya. Namanya siapa Ibu? Namanya Anita. Anita, ini istrinya Iya. Saya Dokter Dokter Ananta. Wah, suami istri ini merupakan seorang dokter yang mengelola seperti ini ya. Ya, alhamdulillah Keren saya. sekali. Saya dokter spesialis ortopedi di Banyuwangi, dan alhamdulillah kami juga sama istri kita mengembangkan homestead ini. Bisa langsung ke sana, lanjut kita Dok. Oke. Adalah Dr. Ananta Naufal Habibi. Pria tersebut menjadi sosok inspiratif bagi masyarakat setempat. Sebab, ia berhasil mengembangkan konsep rumah pangan lestari di daerah tersebut untuk mewujudkan kemandirian pangan. Betapa tidak, pria yang kesehariannya bertugas sebagai dokter ortopedi di salah satu rumah sakit swasta di Banyuwangi itu berhasil mengembangkan konsep rumah pangan lestari. Oh, ini ada kolam ya Dok? Oke, kolam nila. Kolam nila. Oke. Dan ini kacang panjang, ini bisa dimakan ini Dok? Sangat bisa dimakan. Ini kacang Ini warnanya panjang merah. berwarna ungu. Ungu sebenarnya. Bukan merah, ini ungu. Kalau udah besar warnanya Ya, seperti ini apa? yang membenihkan adalah orang-orang dari IPB dan ini sudah galur murni ya. Kita udah
kembangkan udah keturunan yang ketujuh, jadi udah bagus gitu. Jadi bisa ditanam lagi dan Iya. kita sudah nyebarkan benih ini ke desa sekitar. Iya. Jadi sudah bisa nanam. Di kampung sini banyak tuh kacang panjang ungu sudah. Beda gitu. sendiri ya kalau di Iya, kampus ini. kan makin warna-warni piring kita makin sehat. Gitu. Jadi nggak hijau aja, jadi ada ungu, jadi semakin sehat karena fitonutriennya juga tercukupi. Iya. Di sini juga, di sini ada ikan. Kita pakai kolam ikan ini, kita kasih ikan nila. Kenapa kok kita pilih nila? Karena nila ini gampang sekali untuk berkembang biak. Untuk beranak. Saya dulu cuma naruh 12 kilo, kemarin saya panen 850 kilo. Dan setelah kita panen, dia akan beranak pinak lagi. Jadi nggak perlu kita pemijahan terpisah terus. Jadi kita biarin aja dan ini sangat-sangat sustainable untuk ikan ini. Dan gizinya bagus juga. Gizinya bagus, harganya pun juga bagus lumayan. Jadi untuk alternatif solusi protein gampang, murah, dan cepat. Cepat ya. Kalau ketimbang lele enakan ini ya, Dok ya? Menurut saya enakan ini ya. Kalau lele mungkin agak lebih susah. Kalau ini kita biarin aja gini ya, dia makan lumut dan sebagainya masih bisa hidup. Masih baik. Berarti biasanya dijual keluar gitu. Ini kita buka aja jual nila gitu langsung banyak yang beli. Kalau kita dijual langsung keluar Banyuwangi mungkin. Enggak sampai seperti itu, kita sudah cukup di desa ini aja udah cukup kayaknya. Dan nanti kadang-kadang tamu-tamu kami juga kami suka nih ikan nila ini. Gitu. Jadi sangat-sangat bermanfaat ya. Bermanfaat. Apapun. Bisa kita lanjut, Dok. Ini Oke. ada kolam, di sini ada rumah, homestead tadi. Homestead. Di setiap homestead pasti ada homestay. Nah, homestay-nya seperti ini. Ini kami buat dengan konsep arsitektur vernakular, sebuah arsitektur yang mengusung kelokalan. Jadi kami ambil rumah ini dengan gaya-gaya rumah osing yang dindingnya kami pakai dari kayu-kayu bekas. Ini kayu bekas? Kayu Iya, bekas. kayu bekas. Bukan kayu Rongsok antik. sini, Mbak Rongsok. Dimar. Tapi kayak antik gitu ya modelnya itu. 70% ini terbuat dari material bekas, yang baru itu hanya yang lantai, terus bagian bawah. Itu kalau kita kalkulasikan secara kasar, 70%. Dan kita menggunakan material kayu ini kan sekarang lagi global warming ya. Jadi sangat tidak mungkin kalau dunia itu diprediksi akan global cooling, pasti akan global warming. Nah kalau kita pakai dinding beton, dia akan menyerap panas, jadinya heat trap namanya. Nah kalau kayu ini tidak gitu, dia tidak menyerap panas. Kemudian atapnya kami cat dengan warna putih supaya penyerapan UV-nya minimal gitu. Jadi tidak hanya sekedar cat putih, ternyata ada manfaatnya juga ya. Iya. Nah, tapi kalau dilihat seperti apa ya, seperti antik gitu ya, unik jadinya ya. Iya, dan finishingnya juga kami memakai beeswax, jadi bukan pelitur gitu ya. Jadi ini beeswax. Beeswax Apa itu namanya? adalah Lilin lebah. Gak nyangka ya ini dari kayu bekas pemirsa mungkin. Mungkin kalau pemirsa di rumah nyangkanya ini apa ya, dari kayu yang baru mungkin ya. Ini dari bekas pintu, bekas Dilihat jendela, dari seperti itu. pintu. Bisa lanjut aja, Dok. Bisa lanjut. Wah, ini masuk terasa hawanya tuh anyes, seger gitu ya. Karena menghindari heat trap itu tadi. Tadi karena panasnya tidak terjebak di sebuah ruangan. Dan kita terbuka seperti ini sehingga angin juga masuk, jadi lebih dingin tanpa pendingin ruangan. Perabotnya AC gitu juga ya, tanpa kipas angin. Iya, perabotnya ini juga second hand, Mbak Dimar. Kemudian yang ini juga upcycle dari sofa bekas. Rangkanya juga dari kayu bekas, kemudian pegangan ininya juga dari kayu bekas semua. Bekas semua ya ini ya. Lemari juga bekas, kursi itu juga bekas. Bekas semua dimanfaatkan dan baik ini. Betul. Untuk bantal-bantal seperti ini. Ini jahit covernya sendiri. enggak, ini covernya kita juga second hand. Juga termasuk karpet semuanya kita beli second hand karena daripada menjadi sampah jadi kita gunakan lagi gitu. Sampai ini juga Keren ya. Ya, ada Walkman, ada kaset masih ada di sini, cuman kita pakai bantuan amplifier ya, Pak ya.
tetap ada unsur teknologinya. Juga rumah ini kita setting menggunakan Smart home. Smart home. Jadi dari lampu kita bisa gunakan HP untuk menghidupkan. Lalu Nyala otomatis. Korden pun juga dia mau buka jam berapa, tutup jam berapa bisa kita atur. Meskipun rumahnya kuno, tapi ada sentuhan teknologinya gitu. Teknologinya. Mbak. Jadi tidak kuno, pure Iya, kuno gitu jadi ya. Jadinya timeless gitu. Betul. Jadi semuanya diatur oleh listriknya diatur oleh aplikasi di sini. Teknologi ya. Teknologi Bagus, IoT. Seperti gorden itu bisa buka tutup otomatis juga yang di dalam Yes, kamar ya. gitu. Iya. Kita lanjut. Ini benar-benar asik banget ini rumahnya. Ya ini kamar kami ya. Nah ini ada jendela yang kami buka 2 partisi, bisa dibuka lebar atau mungkin dibuka dengan ada. Bagian. Keren. Lalu untuk kordennya ini otomatis, jadi tinggal diginikan aja. Dia akan buka Kaget dengan- saya. Akan membuka dengan sendirinya. Dan langsung ada pemandangan bunga telang di Keren seberang. ya. Ini juga Bunga bisa telang. bisa di flip. Kita bisa flip pintunya sehingga kita bisa duduk-duduk di sini. Bisa dibuka berarti ya pintunya. Bisa di-flip. Dan ini kordennya kita bisa atur, misalnya jam 6 pagi tiba-tiba buka sendiri, jam 6 sore dia tutup, jadi ini otomatis. Jadi rumahnya kuno tapi ya ada sentuhan teknologinya. Smart home. Smart home. Ini kayak di villa-villa gitu ya rasanya. Ini kalau orang-orang nggak tahu sih ini tiba-tiba gordennya buka sendiri. Kaget ya. Kaget Bisa ya. buat ngeprank juga sih Horor. Mbak Dimar. Keren nih. Oke, Kak. Oh ya, ini ada kamar Kamar mandi. mandinya. Di sini kami tidak menggunakan tisu sekali pakai, tapi kita pakai tisu guna ulang seperti ini Kita pakai tisu guna ulang, jadi nanti itu dan kita pakai loofah. untuk membersihkan tangan, untuk membusakan sih Loofah, sebenarnya. apa itu loofah? Loofah itu adalah sepupu dari gambas. Ini dari tanaman, Mbak Dimar. Tanaman. Jadi setelah dia rusak bisa dikomposkan. Kalau kita pakai jaring-jaring atau spons itu 450 tahun tidak akan terurai. Jadi kita udah meninggal tapi sampah kita masih ada. Iya benar. Ini berarti bisa buat gosok piring gitu bisa ya. gosok piring, bisa buat ini ya sebenarnya apa scrub kayak gitu. Keren loh. Ini dari kebun kita sendiri. Lalu kita peralatan mandinya juga menggunakan yang ramah lingkungan. Kayak ini adalah tablet pasta Dental gigi. tap. Dental Iya. tap. Karena kemasan pasta gigi sendiri juga susah terurai, sama sekitar 400 sampai 500 tahun juga akan terurai dan ditolak sama bank sampah. Jadi kita opsinya ya hanya membuat kotor bumi gitu. Tapi kalau pakai dental taps kemasannya kertas, jadi kita bisa komposkan langsung. kayak Sekali gitu. pakai juga. Iya. Nah, ini toiletnya kami menggunakan Tekanan rendah. yang rendah dan air hujan. Air hujan. Air hujan. Air hujan. Beneran ini Iya. dari Iya. air hujan semua. Tiga air hujan yang ditada. Jadi kalau ada air hujan kita pakai air hujan, kalau tidak ada kita pakai air sumur. Jadi antara tandonnya itu dibagi 30-70. Jadi 30 dia hanya ngisi 30% dari tandon untuk air sumurnya. Sisanya kalau ada hujan terisi. Gitu. Dari air hujan pemirsa. Iya, air yang berkah ya. Air yang berkah. Iya. Baik, kita lanjut. Kita lanjut dok, Mbak Dimar ke sebelah sini. Ke sini, Ini dapur ya. Dapur. Ya, itu. ini dapur kami. Kami menanam loofah. Loofah ini sejenis dengan gambas. Cuman beda. Ya, nanti kalau sudah kering seperti ini, nanti kita akan hilangkan, kupaskan ininya, isinya seperti ini. Jadi ini buat untuk Cuci piring. cuci piring. Cuci piring. Kadang-kadang kok ribet banget sampai segala nanam segala macam. Nah, kadang-kadang kita mikir kalau kita pakai yang plastik itu sampai beratus-ratus tahun tidak terurai. Jadi ngapunten kita sudah meninggal, sampah kita masih belum terurai. Masih Kalau ada seperti ya. ini sangat alami sekali, Tinggal dipendem aja, Tinggal dipendem. nanti 40 hari dia udah sudah terurai. terurai dan jadi kompos. Jadi sedekah buat bumi. Mm-mm. Bayangkan kalau setiap rumah tangga pakai deterjen, berapa banyak deterjen yang terbuang di sungai. Jadi Bahkan kalau ada, iya. kita pakai ini alami sekali dan ini lerak ini tumbuhan ya, biji. Jadi dia begitu ke air ya nggak masalah gitu loh. Tidak akan meracuni ikan. Tidak akan meracuni ikan karena dia prinsipnya adalah tanaman
dikocok gini jadi Busa. berbusa. Dan ini nenek kita dulu pakai seperti ini. Kita sekarang sudah Biasanya juga pakai batu bata gitu ya. batu bata. Untuk Kreatif dulu itu. Ini jadi Baik. berbusa gitu. Nggak kalah loh sama yang deterjen. Bisa dicontoh ya pemirsa di rumah ya untuk menghemat pengeluaran juga. Iya betul. Kita lanjut dulu yuk. Boleh. Kita keluar rumah sekarang, Pak. Ya, Atau oke. ke Nah, ini tadi kebun belakang Sky Farm di Absolute, kita sebut dengan Absolute Wood karena rumahnya dibuat dari kayu. Ini kebun belakangnya, ini ada gebyok, kita keluar, nah kita menuju ke area garden, Kebun-kebun. kebun. Langsung Nah, fresh. Oh ya ngomong-ngomong Sky Farm sendiri itu apa sih filosofinya. filosofinya? Jadi sky itu yang pertama adalah artinya langit tinggi. Jadi dengan kebun ini, dengan tempat ini, kami harapkan kami bisa mendekatkan diri dengan Tuhan, mengamalkan semua kebaikan seperti itu. Dan nama anak kami juga Sky. Sky ya. Jadi ini sebuah simbol, ini warisan kami untuk anak keturunan kami untuk generasi mendatang. bukan hanya untuk Sky saja, tapi untuk generasi, ya generasi selanjutnya. Gitu. Tempat yang baik, yang bisa kita ambil pelajarannya dan bisa diturunkan. Kadang-kadang kalau kita bertani secara konvensional menggunakan pestisida kimia, pupuk kimia, lama-lama nggak subur tanahnya. Rusak gitu Nah, ya. kalau kita bertani secara organik seperti ini akan subur terus dan akan kita wariskan sampai kapanpun. Di sini sekitar 6.000 hektar, 6.000 meter persegi itu hanya 2 orang yang mengelola. Selain itu adalah internet, Internet yang internet of mengelola. things gitu. Baiklah, keren sekali ya. Ini banyak sekali ada Greenhouse itu. cabai. Oh, tomat itu ada tomat. Iya. Yuk kita jalan-jalan ke situ, Mbak Dimar. Jadi sistemnya kami menggunakan sistem wick atau sistem sumbu. Jadi tiap pagi otomatis pompa itu menyala mengisi paralon ini. Paralon ini ada lubangnya. Nanti tanaman kami itu punya sistem wick sumbu di mana airnya akan ngalir ke sini. Jadi nggak perlu nyirami lagi. Jadi otomatis akan dia nyerap. Metode self watering namanya. Iya, self watering. Jadi nggak usah satu-satu gitu Iya, ya. nggak Bisa. usah Jadi ribet. otomatis ini semua air dari kolam akan mengisi paralon ini. Dia terisi penuh dan tanamannya akan menyedot sesuai dengan kebutuhan dia. Nih, langsung ngalir. Iya, betul. Self watering system. Mandiri semua ya. Ya tadi 6.000 meter persegi, kita hanya 2 orang yang kerja di sini. Ya, jadi ini adalah sumber Pengairan, pupuk Pengairan. alami kami. Jadi koi ini kotorannya sudah kita filtrasi sehingga amoniaknya menjadi nitrat dan nitrit. Nitrat nitrit itu sangat baik buat tanaman. Jadi dari kolam koi ini kita putar ke seluruh Sky Farm. Nah, ini makanya airnya jernih ya ini ya. Ya, karena filtrasi sudah baik sehingga airnya jadi Iya jernih. jernih. Saya kira Sebenarnya tadi ini bukan memelihara ikan ya, Pak Nania. Kalau kita koi itu bukan memelihara ikan tapi memelihara air. Seperti itu. Tujuan dibentuknya konsep rumah pangan lestari ini tak lain untuk mewujudkan kemandirian pangan, serta mengedukasi dan mengajak masyarakat agar lebih bijak memanfaatkan lahan minim dan sumber daya yang ada. Dalam konsep rumah pangan lestari yang ia buat itu, terinspirasi dari kehidupan masyarakat desa yang ada di negara Australia. Agar mudah diingat, dirinya pun memberikan nama rumah lestarinya itu dengan julukan Sky Farm. Ia menjelaskan, selain mandiri pangan, di kawasan Sky Farm juga mengembangkan 4 aspek kemandirian lainnya. Mulai dari mandiri energi, mandiri air, mandiri pengolahan sampah organik, dan mandiri serat. Pada kesempatan ini, Dr. Ananta Naufal juga mengaku siap dan dengan senang hati memberikan pengetahuan edukasi terkait berkehidupan yang sehat dan bijak.
kita kembali lagi di sini dan ternyata ya dokter banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dari sampah, dari tumbuhan, ternyata semua dapat diolah kalau pengelolanya dengan baik gitu ya, Dok ya. Dan di sini juga kita bisa mendapatkan pelajaran, sebuah edukasi tentunya karena semua dapat dimanfaatkan dengan baik dan kita juga mendukung untuk Banyuwangi menjadi apa tadi dok? Deforestation Free paper. Jadi ya, kita butuh dukungan juga dari teman-teman, yuk kita bergabung. Dan pemirsa terima kasih juga telah menyaksikan kami di Story Minggu episode kali ini dan terima kasih juga buat Dokter Ananta dan juga istrinya Dokter Anita karena sudah memandu saya untuk berkeliling nih di Sky Farm. Ya, dan buat pemirsa di rumah kalau penasaran bisa langsung ke sini ya dok ya untuk berkeliling untuk melihat langsung bagaimana juga proses pembuatan dari kertas, dari mungkin yang pengen tempe tadi ya. Iya, boleh. Dan pemirsa sampai jumpa tetap di Story Minggu.